Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum solih-solihanya Ustazah. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Ustazah Komaria. Hari ini kita tetap belajar di tema 2 Persatuan dalam Perbedaan, subtema 2 Bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran ketiga muatan bahasa Indonesia. Sudah siap belajar anak-anakku? Oke, sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, kepala ditundukkan, tangan diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqani fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang kalimat efektif. Apakah kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang telah memenuhi standar kaidah tata bahasa yang benar atau sesuai dengan standar PUBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalimat efektif juga harus memiliki gagasan atau ide yang jelas di dalamnya, memiliki esensi yang jelas dalam menyampaikan maksud atau tujuan, dan tidak berlebihan atau tidak melakukan pemborosan dalam penggunaan kata. Itu adalah definisi kalimat efektif. Untuk membuat kalimat efektif, kita harus memperhatikan syarat dan ciri-ciri kalimat efektif. Syarat kalimat efektif, yang pertama, kalimat tersebut harus mudah dimengerti oleh pembaca. Yang kedua, kalimatnya tidak multitafsir, jadi tidak ada arti ganda gitu ya. Kalimatnya juga tidak menimbulkan ambigu atau berpotensi menimbulkan salah pemahaman. Kalimat efektif juga tidak boleh melakukan pemborosan kata. Dan juga kalimatnya harus bersifat sistematis atau pola kalimatnya menggunakan SPOK atau SPO. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, bentuknya paralel. Yang kedua, struktur yang sepadan. Yang ketiga, tidak berlebihan dalam penggunaan kata. Keempat, memiliki kecermatan penalaran. Kelima, gagasannya padu. Keenam, bahasanya yang dipakai adalah bahasa yang logis, bahasa baku. Dan juga memiliki ketetapan pemilihan kata. Oke, sekarang Ustazah akan berikan contoh. Ini adalah contoh kalimat yang tidak efektif. Atar memakai sepatu yang berwarna putih. Sedangkan untuk kalimat ini, ya kan, kalimat efektifnya seperti ini sayang. Atar memakai sepatu putih. Putih itu menjelaskan warna. Jadi tidak perlu lagi ada penjelasan lagi yang berwarna gitu ya. Nah, untuk kalimat efektif ini sekarang kita coba cari tahu apa saja struktur pola kalimat yang digunakannya. Atar adalah subjek, memakai bentuk kata kerja, berarti di sini memakai adalah predikat. Sepatu sebagai objeknya dan putih adalah keterangan. Oke. Kalimat efektif itu memiliki susunan yang sistematis kan? Ada S, subjek. Subjek itu adalah seseorang yang melakukan aktivitas. P, predikat. Predikat adalah aktivitas yang dilakukan, biasanya berbentuk kata kerja. O, objek yang dikenai aktivitas atau yang dilibatkan dalam aktivitas. K, keterangan. Keterangan di sini biasanya menerangkan tentang waktu, tempat, atau suasana. Contoh kalimat efektif yang lain, diperhatikan ya. Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Oke, Insinyur Soekarno pintar sebagai subjek, memproklamasikan sebagai predikat, kemerdekaan Indonesia sebagai objek, di Jakarta berfungsi sebagai keterangan tempat. Contoh kalimat lain, seluruh bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Seluruh bangsa Indonesia adalah seseorang yang melakukan aktivitas. Berarti mereka disebut sebagai subjek.
mempertahankan kata kerja, berarti disebut predikat. Kemerdekaan sebagai objeknya. Berbicara tentang predikat atau kata kerja itu ada yang digunakan adalah kata kerja aktif, melakukan sesuatu. Kata kerja aktif adalah kata kerja yang melakukan suatu pekerjaan. Contoh, menulis. Berarti melakukan pekerjaan menulis, ya kan? Membaca, memukul, menjahit, dan lain sebagainya. Kata kerja aktif sendiri dibagi menjadi dua, sayang. Yang pertama, kata kerja aktif transitif, yakni kata kerja yang memerlukan objek. Contoh, Ahsan menendang bola. Bola sebagai objeknya. Nesa membaca Al-Quran. Al-Quran sebagai objek. Nah, kata kerja aktif yang kedua yakni kata kerja aktif intransitif atau kata kerja yang tidak memerlukan objek. Contoh, Siva menyanyi tanpa perlu objek, atau Intan menangis terseduh-seduh. Terseduh-seduh bukan objek, tapi terseduh-seduh adalah keterangan. Jadi kata kerja intransitif kalau in tidak memerlukan objek. Oke, demikianlah pembahasan kita hari ini. Semoga anak-anakku bisa memahaminya, dan untuk lebih jelas lagi, kalian bisa berlatih dengan mengerjakan tugas yang telah Ustazah berikan. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.